Ya, perlu dicatat dan diingat baik-baik bahwa dari 5 komposisi masyarakat pada kerajaan 1000 tahun damai itu, salah satunya adalah manusia biasa dengan tubuh fana yang bisa mati, yaitu generasi domba dan kambing. Oleh karena mereka masih mengenakan tubuh fana, yaitu tubuh jasmani, mereka akan tetap beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Dan oleh sebab itu akan tetap ada aktivitas seks di antara mereka, di antara generasi domba dan kambing itu, dan bahkan akan terus berlanjut hingga ke langit dan bumi baru oleh generasi domba. Nah, untuk orang-orang kudus yang sudah mengenakan tubuh abadi, mereka sudah tidak lagi terlibat aktivitas seks selayaknya manusia fana. Karena sudah hidup seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Anda bisa lihat itu dari perkataan Tuhan di Matius 22 ayat 29 dan sampai ayat 30. Jadi tolong jangan kembangkan fantasi Anda bahwa kita orang kudus masih akan ada aktivitas seperti ini di langit dan bumi baru. Memang ada, tapi bukan kita. Itu dilakukan oleh generasi domba. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dengan subscribe, Anda telah memberkati saya. Saya memberkati Anda dengan berbagi pengertian firman Allah. Anda memberkati saya dengan subscribe. Jadi kita saling memberkati. Ya, saya masih berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah generasi domba dan kambing. Generasi yang terus beranak cucu dan bertambah banyak pada masa pemerintahan 1000 tahun damai. Apakah itu mengejutkan Anda? Ya, di video ini saya tidak sedang menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti, dan semoga apa yang saya bagikan itu menginspirasi dan memberkati Anda. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas generasi domba dan kambing, yaitu generasi yang terus beranak cucu dan bertambah banyak pada masa 1000 tahun damai. Pada saat Tuhan Yesus Kristus telah bertahta dan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun damai. Akan ada generasi domba dan generasi kambing. Ya, saya sampaikan pendahuluan agar Anda dapat mengikuti alur pembahasannya dengan baik. Mulai dari Injil Matius pasal 24 sampai pasal 25, secara khusus Tuhan Yesus mengajar akhir zaman kepada murid-muridnya. Pengajaran akhir zaman ini untuk menjawab pertanyaan murid-murid mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada 3 pertanyaan yang murid-murid ajukan kepada Tuhan, yaitu pertama, bagaimana nubuat tentang keruntuhan bait Allah itu akan terjadi. Jadi memang ada 3 pembahasan ini ya, jadi jangan sampai ada orang berkata, itu kan sudah digenapi Pak, bait Allah sudah runtuh. Iya, itu satu hal. Lalu ada hal yang kedua, apa itu? Apakah tanda kedatangan Tuhan? Dan kemudian yang ketiga, tanda kesudahan dunia atau kiamat. Nah, Anda bisa melihat 3 pertanyaan itu pada Matius 24 ayat 3 ya, perhatikan ya, di situ ada 3 pertanyaan. Nah, memang pertanyaan yang pertama tidak dijawab Tuhan secara detail lagi, karena itu sudah langsung genap beberapa puluh tahun kemudian setelah Tuhan naik ke surga. Akan tetapi mengenai tanda kedatangan Tuhan itu masih berjalan begitu lama, dan Tuhan menjelaskan tanda-tandanya dengan detail di Matius 24 dan 25 itu. Oke, kita lanjutkan.
Ada banyak sekali topik yang Tuhan ajarkan pada pasal 24 sampai pasal 25 itu, seperti tanda-tanda kedatangan Tuhan itu di ayat 4 sampai 13, kemudian kesudahan dunia atau kiamat, ya itu hanya di satu ayat saja. Karena kiamat itu peristiwa singkat saja, maka Tuhan jelaskan dengan sangat sedikit. Kemudian cara menghadapi penganiayaan itu ada di ayat 15 sampai 25. Kemudian munculnya Mesias dan Nabi palsu ada di ayat 23 sampai ayat 28. Kemudian waktu kedatangan Tuhan di ayat 29 sampai ayat 44. Nah, selanjutnya ada pengajaran khusus untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan di akhir zaman ini. Itu terdapat pada pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Nah, dan 5 ayat pasal 24 ayat 45 sampai 51. Kemudian ada menanti kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana gereja orang percaya akan menanti kedatangan Tuhan yang dijelaskan dalam perumpamaan 10 gadis itu yang terdapat pada Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kemudian dari ayat 14 sampai 30 itu adalah hari perhitungan, di mana Tuhan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya, memberi mereka imbalan yang setimpal dengan perbuatan baik para hamba-hambanya, tapi juga menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Dan terakhir yaitu mengumpulkan semua bangsa yang tersisa. Jadi semua ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan tentang akhir zaman untuk menjawab pertanyaan murid-murid tadi. Nah, bagian akhir ini yaitu mengumpulkan semua bangsa yang tersisa ini adalah pada saat Tuhan sudah datang, turun dan memerintah di atas bumi. Nah, yang akan kita bahas yang paling akhir ini, yang tercatat dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46, yaitu Tuhan Yesus mengumpulkan semua bangsa yang masih hidup di hadapannya. Mereka akan dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok domba dan ada kelompok kambing. Nah, mereka inilah yang akan terus beranak cucu dan bertambah banyak di bumi ini pada waktu itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah masih ada yang akan terus beranak cucu di masa 1000 tahun damai? Jawabannya ada, iya, bahkan akan terus sampai ke langit dan bumi baru. Manusia tiada hentinya akan terus beranak cucu dan berkembang biak untuk memenuhi bumi, sebagaimana di awal kitab Kejadian Allah Bapa telah mencanangkan kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Nah, agenda atau rencana Allah Bapa itu tidak pernah dibatalkan. Itulah sebabnya akan terus ada bumi untuk manusia dapat hidup. Kalaupun nanti akan ada kiamat pada bumi ini, maka manusia akan dipindahkan pada langit dan bumi yang baru. Intinya masih di atas bumi, bukan dipindah di surga. Itu yang Anda perlu paham ya. Manusia akan terus hidup beranak cucu di atas bumi ini sampai ke langit bumi baru untuk memenuhi kehendak Allah agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Itu adalah kehendak Bapa kita. Mari kita lanjutkan. Untuk mengetahui kebenarannya, ikuti terus pembahasan ini sampai selesai. Ada 3 topik pembahasan yang kita akan bahas. Pertama, Tuhan datang dan bersemayam di tahta kemuliaannya. Kedua, generasi domba dan kambing. Ketiga, terus beranak cucu dan bertambah banyak. Oke, kita lanjutkan pembahasan satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama, Tuhan datang dan bersemayam di tahta kemuliaan.
Nah, kita bisa temukan itu pada Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 33 sebagai berikut. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, dari nas ini ada dua hal yang penting yang Anda perlu perhatikan. Yang nomor satu, ini saya beri tanda, saya beri angka 1 warna kuning ini. Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi Matius pasal 25 ini membahas pada waktu Tuhan datang dalam kemuliaannya. Tuhan datang ke atas bumi ini bersama para malaikatnya. Dan ketika Tuhan datang, maka ia akan bersemayam di tahta. Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, setelah Tuhan turun dan bertahta di tahta kemuliaannya, maka agenda pertama yang Tuhan lakukan berdasarkan ayat ini adalah lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ini adalah semua bangsa yang tidak mati oleh berbagai malapetaka yang dahsyat itu dan perang besar, yaitu perang yang menelan sepertiga korban dari penduduk bumi itu. Mereka tidak mati oleh hal itu, dan ketika Tuhan datang maka mereka semuanya akan dikumpulkan di hadapannya. Nah, ketika mereka dikumpulkan di hadapan Tuhan, itulah Tuhan menghakimi mereka dengan memisahkan mereka seorang dengan seorang, yang satu ditaruh sebelah kanan, yang satu ditaruh di sebelah kirinya. Yang kanan disebutnya sebagai domba, yang kiri disebutnya sebagai kambing. Itulah agenda Tuhan yang pertama sekali dilakukan pada waktu Tuhan telah datang dalam kemuliaannya dan bersemayam di atas tahtanya. Jadi sekali lagi, Anda perlu memahami bahwa Matius 25 ayat 31 sampai ayat 33 ini adalah nats yang menceritakan pada waktu Tuhan telah datang ke atas bumi, telah bersemayam di atas tahtanya, dan mulai menjalankan agenda-agendanya. Jelas ya? Nah, nas ini menceritakan bahwa pada waktu Tuhan datang ke bumi bersama-sama para malaikat, Tuhan datang dalam kemuliaannya dan kemudian bersemayam di atas tahta kemuliaannya, yaitu di Yerusalem ya, di atas bumi ini. Dan hal pertama yang Tuhan lakukan setelah bertahta, yaitu mengumpulkan semua bangsa yang masih hidup, yang tidak binasa oleh berbagai malapetaka dan perang besar itu, yaitu perang yang akan menelan sepertiga penduduk bumi. Untuk memberi gambaran agar lebih jelas mengenai situasi ini, yaitu Tuhan telah datang dan telah bertahta di bumi ini, saya ingin bagikan ini, yaitu kedatangan Tuhan adalah awal dari milenium baru. Pada milenium akhir atau ribuan tahun terakhir ini, tepatnya 2000 tahun terakhir, yang dimulai dari abad 1, maka muncullah gereja. Setelah itu ada kuda putih, ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda hijau kuning, ada binatang antikris, dan kemudian ada tanda-tanda zaman yang akan muncul sebagai tanda akan terjadinya perubahan zaman baru. Perubahan zaman baru yang mana? Yaitu Tuhan datang ke atas bumi untuk bertahta, untuk bersemayam dan bertahta di atas tahta kemuliaannya di milenium baru, yaitu di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, Anda perlu tahu itu ya. Jadi, begitu Tuhan datang,
begitu Tuhan datang ya. Ini saya beri tanda kuning ini, artinya ini sudah milenium baru. Milenium yang lama berakhir pada saat ada kegoncangan benda-benda di langit dan telah terjadi bencana alam yang paling dahsyat di sepanjang sejarah manusia. Setelah semuanya itu terjadi, maka dimulailah milenium baru awal dari kerajaan Allah di atas bumi selama 1000 tahun damai, yaitu di bumi ini. Nah, jadi ayat yang tadi kita baca yaitu Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33 itu adalah menceritakan apa yang sudah terjadi di milenium baru. Jadi Anda perlu tahu ya, Nats ini tidak lagi membicarakan milenium yang lama atau 2000 tahun belakangan ini, bukan. Nats ini sudah membicarakan milenium baru, yaitu pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk memerintah dan berkuasa di atas bumi. Jadi disinilah Matius 25, 31, 33 itu terjadi, yang merupakan peristiwa awal pada milenium baru. Jadi jelas ya, pada waktu Tuhan datang, itu artinya Tuhan dan kita umat manusia telah memasuki milenium baru, babak baru dari kehidupan. Jadi yang nanti saya akan ceritakan terus, akan sampaikan kepada Anda adalah situasi yang terjadi di milenium baru ini. Bukan di milenium yang sebelumnya, tapi di milenium baru. Oke ya, jelas ya? Semoga Anda nangkap sesuatu. Nah, kita akan bahas bagian kedua, yaitu generasi domba dan kambing. Dengan pemahaman background, kita sudah ada di milenium baru, itulah kita akan membahas nas-nas selanjutnya. Matius 25 ayat 31 sampai 33 tadi dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi ini adalah awal agenda Tuhan pada saat telah memasuki masa milenium baru, memasuki pemerintahannya 1000 tahun di atas bumi. Maka yang Tuhan kerjakan adalah semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, jadi domba-domba ada di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, bangsa-bangsa yang tersisa, yang selamat, dalam arti kata tidak mati, oleh berbagai malapetaka dan perang besar itu, oleh Tuhan akan dipisahkan menjadi 2 kelompok. Ini yang perlu Anda tahu ya, yaitu domba dan kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Penempatan di kanan dan kiri itu bermakna berkat dan kutuk. Diberkatilah yang ditempatkan di sebelah kanan, dan adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan ditempatkan di sebelah kiri. Ini ilustrasinya ya. Jadi pada waktu Tuhan telah bertahta dalam kemuliaannya, semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, maka dibagilah mereka, dipisahkan mereka, yang sebagian ditempatkannya di sebelah kanannya, yaitu domba-domba, dan sebagian ditempatkan di sebelah kirinya, yaitu kambing-kambing. Dengan itu, maka kehidupan di kerajaan 1000 tahun damai akan diwarnai oleh 2 generasi ini. Generasi apa? Generasi domba dan generasi kambing. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada pertanyaan besar, apa alasannya atau apa alasan pemisahan antara domba dan kambing itu? Alasan pemisahannya adalah sebagai berikut. Nomor 1, yaitu kelompok domba yang ditempatkan di sebelah kanan, yang artinya adalah diberkati. Alasannya adalah sebagai berikut. Dan raja itu, jadi pada waktu mereka sudah dikumpulkan dan kemudian sudah dipisahkan di sebelah kanan dan kiri, maka Tuhan menyatakan penghakimannya atas kedua kelompok itu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu para domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sedang orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu, nah saya beri penjelasan ya, di sini disebut orang-orang benar yaitu orang yang melakukan perbuatan benar, bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ini sudah di milenium baru. Orang Kristen tidak ada lagi di situ. Yang ada adalah generasi domba dan kambing ini. Orang Kristen sudah pakai tubuh kemuliaan dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menghakimi domba dan kambing ini. Nanti Anda akan melihat posisi mereka di peristiwa ini. Oke ya. Jadi orang-orang benar ini bukan orang-orang kudus, orang-orang percaya Yesus, tapi orang-orang yang melakukan perbuatan benar. Perbuatan apa itu? Yaitu memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, dan mengunjungi pada waktu di penjara. Itulah perbuatan-perbuatan benar. Itulah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan kelompok domba ini. Nah, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, alasan pemisahan yang sebagian ditaruh di sebelah kanan dan ditempatkan sebagai domba, alasannya adalah sebagai berikut, yaitu mereka melakukan perbuatan baik untuk saudara-saudara Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang percaya, khususnya di masa kesusahan besar itu. Mengapa kok khususnya di masa kesusahan besar itu? Ingatlah, mereka itu adalah manusia yang hidup pada saat kedatangan Tuhan. Jadi domba-domba ini bukanlah generasi yang hidup dari segala zaman. Tidak. Mereka adalah generasi yang hidup di seputar menjelang saat-saat Tuhan datang. Ada di kisaran 3,5 tahun zaman antikris itu sampai Tuhan datang. Itu adalah manusia yang hidup di zaman itu, di masa itu. Oke ya. Nah, mereka itu adalah manusia yang hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi, itu bukan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen, Saudara Yesus maksudnya, tetapi justru itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh non-Kristen, maksudnya orang-orang damai, orang-orang baik, untuk orang-orang Kristen, yaitu saudara Tuhan Yesus Kristus di masa kesusahan besar itu. Itu yang perlu Anda paham dan catat, kondisi real yang melatar belakangi nats ini. Jadi alasan pemisahannya sangat jelas, yaitu mereka menolong saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasan yang kedua kepada kelompok kambing yang ditempatkan di sebelah kiri dan ternyata mereka malah dikutuk adalah sebagai berikut. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?
Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, jadi dari ayat ini, dari nas ini jelas bahwa alasan mengapa mereka ditaruh sebelah kiri dan di sebelah kiri dan disebut sebagai kelompok kambing dan kemudian justru menerima kutuk yang dari Tuhan. Alasannya adalah karena mereka tidak melakukan perbuatan baik apapun untuk menolong saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang-orang Kristen, khususnya di masa kesusahan besar itu. Ingatlah bahwa pada masa itu banyak orang Kristen yang mengalami kelaparan, haus, menjadi orang asing. Kenapa? Ya mungkin mereka suatu hari ada di suatu negara, dan karena dunia mendadak mengalami kegoncangan yang besar, tidak ada lagi pesawat, tidak ada lagi penerbangan, dan mereka tinggal sebagai orang asing di negeri orang, tidak punya pakaian. Kenapa? Tidak bisa jual beli. Tanpa tanda 66 itu tidak bisa jual beli, mereka sampai tidak punya pakaian. Ada yang sakit dan banyak yang dipenjara, maksudnya ditawan oleh antikris, karena iman mereka. Nah, kambing-kambing terkutuk ini tidak melakukan perbuatan baik apapun untuk menolong saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu orang-orang Kristen yang ada pada masa kesusahan besar itu khususnya. Jadi jelas ya, inilah alasan mengapa mereka ditetapkan sebagai kambing, ditaruh di sebelah kiri, dan pada saat itu telah jatuh kutuk dari Tuhan kepada mereka dengan berkata, enyahlah ke dalam api yang kekal. Itu yang terjadi pada para kambing-kambing ini. Nah, saya ingin sampaikan sedikit ilustrasi mengenai saudara Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan tadi ya, ada kata-kata seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Ada kata ini adalah kata penunjuk jarak dekat. Itu artinya pada waktu Tuhan bertakhta, mengumpulkan dan menghakimi manusia yang tersisa itu, baik domba maupun kambing itu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus ada di situ. Ada di dekat Tuhan pada waktu menghakimi mereka. Tuhan menggunakan kata saudaraku yang paling hina ini. Inilah saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus yang menurut catatan Alkitab mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan menggunakan kata saudaraku yang paling hina ini. Tuhan menunjuk orang yang ada di dekatnya. Jadi pada waktu itu saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang-orang kudus ini, sudah terangkat, sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Orang-orang ini tidak ada lagi di kelompok domba maupun kelompok kambing itu. Justru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara Tuhan Yesus Kristus yang sudah menggunakan tubuh abadi ini, bersama-sama menghakimi domba dan kambing itu. Jadi jelas ya, saudara-saudariku, bahwa Tuhan pada waktu menghakimi tidak berdiri sendiri, tapi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang kudus. Tuhan memerintah bersama dengan mereka. Oke? Jelas ya? Nah, pertanyaannya adalah siapakah saudara Tuhan Yesus Kristus itu menurut Alkitab? Saudara Tuhan Yesus Kristus adalah semua orang Kristen. Itu artinya semua anak-anak Allah. Semua anak-anak Allah adalah saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan Roma pasal 8 ayat 29 ini. Sebab semua orang yang dipilihnya, yaitu orang-orang yang kemudian menjadi orang Kristen itu, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya ia, maksudnya Tuhan Yesus, anaknya itu, jadi Tuhan Yesus Kristus adalah salah satu dari anak Allah, menjadi yang sulung.
menjadi saudara sulung, saudara tua di antara banyak saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus disebut anak Allah, maka semua anak-anak Allah itulah saudara Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya semua orang Kristen, semua orang percaya, semua orang kudus adalah saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus yang pada waktu itu telah dibangkitkan, tubuhnya telah diubah dalam tubuh kemuliaan, dan telah berdiri bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam agenda pertamanya untuk menghakimi domba dan kambing. Mereka bukanlah bagian dari kekristenan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang tersisa, yang tidak binasa oleh berbagai malapetaka dan perang besar itu. Dan oleh karena itu, mereka dikumpulkan untuk menerima penghakiman dari Tuhan sebagai langkah awal kerajaan Allah di atas bumi selama 1000 tahun damai. Ya, perlu saya sampaikan catatan penting ini. Pada saat Tuhan Yesus terlihat di langit dan kemudian memerintahkan para malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya, maksudnya ini bukan semua orang atau semua bangsa, tetapi hanya orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Anda perlu lihat di Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31, pada waktu Tuhan sudah datang itu. Maka sejak saat itu di bumi sudah tidak ada anak Allah atau orang Kristen yang tertinggal. Sebab semuanya sudah diubah, termasuk sudah dibangkitkan, dan kemudian diangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Nah, kalaupun ada yang tertinggal, itu pasti mantan Kristen yang murtad, dalam arti kata menyangkal nama Tuhan, karena tidak tabah pada waktu menghadapi masa kesusahan besar itu. Jadi, sudah tidak ada orang Kristen yang masuk pada kelompok yang Tuhan kumpulkan, baik pada bagian domba maupun pada bagian kambing. Itu adalah bangsa-bangsa yang sisa, yang selamat, yang tidak binasa oleh berbagai malapetaka dan perang besar itu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, yang ketiga, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, saya berikan catatan ini agar Anda dapat mengingat apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Pada masa kerajaan 1000 tahun damai kelak, kelompok masyarakatnya adalah sebagai berikut, yaitu pertama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kedua, orang-orang kudus dengan tubuh abadi yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ketiga, para malaikat pelayan Tuhan. Dan keempat, manusia dengan tubuh fana yang bisa mati, yaitu generasi domba dan kambing yang akan terus beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, jadi dari gambar ilustrasi ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada para malaikat. Di sini ada saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus yang sudah menggunakan tubuh abadi. Ini sudah 3 komposisi masyarakat yang ada. Selanjutnya ada domba-domba yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus ini, dan juga ada kambing-kambing yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus. Inilah komposisi masyarakat yang ada pada masa 1000 tahun damai, di mana Tuhan memerintah sebagai raja di atas bumi. Nah, dengan pengertian ini, kita akan mencari bukti keberadaan manusia biasa, yaitu manusia dengan tubuh yang masih bisa mati, yang akan terus beranak cucu dan bertambah banyak pada masa 1000 tahun damai itu. Kita akan mencari bukti-bukti Alkitabnya bahwa pada masa itu memang masih ada manusia yang bisa beranak cucu, berkembang biak, memenuhi bumi, oleh karena mereka masih menggunakan tubuh biasa, yaitu generasi domba dan generasi kambing. Ya, kita akan melihat bukti nomor 1, yaitu generasi domba. Kita akan membaca Yehezkiel 38 ayat 1, 8, 9, dan 12. Ayatnya tidak langsung. Ini agar yang penting-penting muat di ruangan ini, di halaman ini. Kalau semuanya tidak muat, supaya tidak berkepanjangan. Saya bacakan Yehezkiel 38 ayat
Yesaya 38 ayat 1, 8, 9, 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar di bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan. Jadi ini nama yang masih kita kenali sekarang ya, di masa ini, di zaman di bumi kita ini. Dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Jadi banyak air laut yang terkena air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pendek kata, air ini adalah air kehidupan, air yang membawa hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, ada 4 hal yang saya garis bawah ini, yaitu yang pertama bahwa ada air keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Jadi ini terjadi nanti atau kelak di masa pemerintahan 1000 tahun damai setelah Tuhan Yesus Kristus ada di atas bumi. Maka secara ajaib akan mengalir air kehidupan keluar dari bait suci, mengalir ke arah sebelah timur sampai ke Araba Yordan dan sampai ke Laut Asin. Nah, yang kedua, sungai ini mengalir ke wilayah timur menuju Araba, yaitu tempat yang kita kenal namanya ini ya, Araba Yordan. Itu nama lokasi di masa kehidupan di bumi yang sekarang ini. Artinya ini masih berbicara di atas bumi ini dan bermuara ke Laut Asin. Ketiga, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup berkeriapan di sana akan hidup. Singkatnya, air itu adalah air kehidupan yang membawa hidup. Nah, oleh sebab itu dampaknya terhadap kehidupan luar biasa. Perhatikan nomor 4. Pohon-pohon itu, ini pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai di mana air itu mengalir, mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi, selain memberi makanan dan kehidupan, Tuhan juga memberi obat kepada manusia. Nah, pertanyaannya, manusia seperti apa yang badannya bisa sakit dan butuh obat? Nah, maka itu dapat kita duga bahwa itulah generasi domba. Kenapa generasi domba? Karena orang-orang yang tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu sudah tidak bisa mati lagi. Mereka sudah hidup kekal. Sakit pun ya juga sudah tidak mungkin. Kenapa? Ya, tidak ada kelemahan pada tubuh mereka. Dan tentunya juga tidak bisa sakit. Nah, kita semua tahu tubuh yang masih bisa sakit adalah tubuh yang kita pakai sekarang ini. Tubuh yang fana ini. Tubuh yang menyebabkan banyak rumah sakit dan obat-obatan di bumi. Jadi nas ini memberitahu kita bahwa pada masa 1000 tahun damai itu ada kelompok manusia yang masih bisa sakit. Dan Tuhan menyediakan obat untuk menyembuhkan mereka, yaitu daun dari pohon yang mendapat aliran air yang mengalir dari bait Allah itu, yaitu air hidup kehidupan itu. Nah, sakit adalah hal biasa yang dialami oleh manusia dengan tubuh fana, yang pada saat itu masih dikenakan oleh generasi domba. Itulah sebabnya karena mereka masih menggunakan tubuh fana, maka mereka akan terus beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kita akan lihat bukti kedua, nats kedua maksud saya, masih generasi domba ini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, ya, atas apa yang kuciptakan, kata Allah Bapa. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Intinya di ayat ini adalah ayat ini menceritakan sesudah manusia, khususnya keturunan domba itu dipindah ke langit bumi yang baru. Nah, apa yang terjadi di sana? Ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Nah, di situ dijelaskan ada bayi. Artinya apa? Masih ada yang beranak cucu. Ya. Nah, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapapun yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati. Jadi ada yang melahirkan dan ada bayi-bayi. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, ini di langit bumi baru ya, saudara-saudariku. Dan ternyata sampai di langit bumi baru pun masih akan ada bayi-bayi yang dilahirkan. Artinya apa? Aktivitas beranak cucu bertambah banyak itu masih terjadi. Dengan lain kata, tentu saja masih ada aktivitas seks antara suami istri di zaman ini yang memungkinkan terjadinya beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi ingat, yang melakukan itu bukanlah orang-orang yang telah menggunakan tubuh abadi. Ini adalah para domba. Yang notabene mereka masih memakai tubuh fana, tubuh yang memang membuat mereka bisa beranak cucu, berkembang, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Jadi, pada saat Allah Bapa menciptakan langit dan bumi baru, keturunan orang-orang yang diberkati, yaitu keturunan orang yang diberkati itu ya, ini di ayat 23 ini perhatikan. Keturunan orang-orang yang diberkati, yaitu keturunan generasi domba, lihat ayat 23 tadi, dan juga Matius 25 ayat 34 sampai 40 itu generasi domba yang tadi yang diberkati itu, mereka itu diberkati oleh Bapa dan diizinkan hidup dalam kerajaan Allah. Sekarang mereka bahkan dibawa sampai ke langit bumi baru. Generasi orang-orang yang diberkati oleh Allah Bapa, diberkati dengan kerajaan, turut dipindahkan ke sana. Jadi, itulah sebabnya di langit dan bumi baru masih tetap ada yang beranak cucu dan bertambah banyak. Ada yang dilahirkan dan ada yang mati. Layaknya manusia yang menggunakan tubuh fana seperti yang masih kita gunakan pada saat ini. Nah, inilah bukti bahwa pada pemerintahan Tuhan Yesus Kristus yang 1000 tahun damai itu, dan juga bahkan sampai di langit bumi baru, masih ada generasi domba ini. Generasi yang akan terus beranak cucu, bertambah banyak untuk memenuhi bumi yang diciptakan oleh Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah menghentikan atau membatalkan kehendaknya atas manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat bukti yang kedua dari generasi kambing. Kita temukan pada Wahyu 20 ayat 7 sampai ayat 9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, jadi ini di kisaran 1000 tahun damai, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog Magog. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan kata ini sebetulnya adalah nickname dari para antikristus. Jadi orang-orang yang memang anti kepada Kristus. Meskipun mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa telah
Kristus telah turun di atas bumi, bahkan memerintah dengan begitu dahsyat di atas bumi, mereka tetap saja beroposisi dan tidak mau menerimanya. Mereka memang sembunyi dan jauh dari pusat kerajaan karena tidak ada yang memimpin mereka. Tapi begitu iblis dilepaskan dari penjaranya, maka iblis mulai mempengaruhi mereka, yaitu Gog Magog ini, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi generasi kambing yang terkutuk itu punya nama baru, Gog Magog. Mereka tinggal jauh dari pusat kerajaan, kemungkinan besar di pesisir pantai atau di gua-gua, oleh masalah cahaya Tuhan yang luar biasa itu. Dan setelah 1000 tahun, jumlah mereka menjadi sangat banyak. Tidak terhitung jumlahnya, dan digambarkan seperti banyaknya pasir di laut. Artinya apa? Artinya mereka terus beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, ini ilustrasi ya. Jadi ini adalah perkemahan orang kudus yang ternyata setelah 1000 tahun tercapai dan iblis dilepaskan dari penjaranya, maka ia segera mempengaruhi para antikris ini, Gog Magog ini. Oke ya, ini sebetulnya Gog Magog itu adalah nickname, kata lain dari kata antikris di Perjanjian Lama. Alkitab menyatakan jumlah mereka seperti pasir di laut, artinya sangat banyak sekali. Dan sejarah mereka berakhir di sini. Jadi generasi Gog Magog, generasi kambing itu tamat di sini karena oleh Tuhan mereka dibakar habis tanpa sisa. Dengan demikian, generasi manusia yang menggunakan tubuh fana hanya tinggal keturunan yang diberkati, yaitu keturunan domba. Sedangkan keturunan terkutuk ini telah berangkat ke neraka, ke tempat api yang menyala-nyala. Sebagaimana yang telah Tuhan menyatakan dalam kutukannya pada waktu mengumpulkan mereka di hadapannya. Oke, jelas ya? Ya, saya sampaikan beberapa catatan penting. Nomor 1, ya, perlu dicatat dan diingat baik-baik bahwa dari 5 komposisi masyarakat pada kerajaan 1000 tahun damai itu, salah satunya adalah manusia biasa dengan tubuh fana yang bisa mati, yaitu generasi domba dan kambing. Oleh karena mereka masih mengenakan tubuh fana, yaitu tubuh jasmani, mereka akan tetap beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Dan oleh sebab itu akan tetap ada aktivitas seks di antara mereka, di antara generasi domba dan kambing itu, dan bahkan akan terus berlanjut hingga ke langit dan bumi baru oleh generasi domba. Jadi tak pernah berhenti rencana Allah Bapa agar manusia itu beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Nah, untuk orang-orang kudus yang sudah mengenakan tubuh abadi, mereka sudah tidak lagi terlibat aktivitas seks selayaknya manusia fana. Karena sudah hidup seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Anda bisa lihat itu dari perkataan Tuhan di Matius 22 ayat 29 dan sampai ayat 30. Jadi, tolong jangan kembangkan fantasi Anda bahwa kita orang kudus masih akan ada aktivitas seperti ini di langit dan bumi baru. Memang ada, tapi bukan kita. Itu dilakukan oleh generasi domba. Ya, ada yang bertanya, siapa yang akan kita perintah di 1000 tahun damai? Maka jawabannya sudah jelas, yaitu kita akan memerintah generasi domba dan kambing yang jumlahnya menjadi sangat banyak itu. Selama 1000 tahun, mereka beranak cucu dan berkembang biak. Jumlahnya menjadi sangat banyak sekali.
Dan Bapa memang menghendaki yang seperti itu. Dan itulah sebabnya orang-orang kudus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus akan memerintah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah tadi generasi domba dan kambing, generasi yang akan terus beranak cucu dan bertambah banyak pada masa pemerintahan 1000 tahun damai. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini, silakan diketik di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.